A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjutan ya. Fase 1 sudah, fase 2 sudah. Insya Allah sekarang akan bahas fase 3. Fase 3 ini bangun sistem. Fase 3 ini paling bikin pengusaha berhasil nyebrang, tetap di fase 3 atau kapok. Saking melelahkan. Jadi fase 3 ini fase membangun sistem. Fase 3 ini kalau bahasa gampangnya, orang yang tadinya rumahan, UMKM, ingin jadi korporasi dengan di cara pengelolaan bisnisnya. Bukan di rezeki cuannya, bukan. Rezeki cuan mah itu mah nggak ada urusan dengan fase, nggak ada kaitannya. Tapi pengelolaannya, mekanismenya, kalau kita bicara mekanistik ya, nah itu model-model yang dipakai itu model perusahaan korporasi seperti apa. Nah maka di fase 3 ini memang ujian kepemimpinannya lebih berat lagi. Di situ ada krisis otoritas. Jadi krisis otoritas itu sampai-sampai banyak pengusaha yang di fase ini itu maju mundur. Saya terus nggak ya, atau udah aja deh, segini aja deh. Terus nggak ya, karena saking susahnya. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk bisa menemukan talent kuat. Bukan hanya layer supervisor, bisa jadi sudah harus minimalnya manajer atau GM atau bahkan direksi di fase ini. Atau bahkan seorang CEO sekalipun. Nggak mudah sama sekali. Nah jadi teman-teman, gini, pilihan-pilihan kita berbisnis itu ada yang nanya sama saya, seperti apa sih sebenarnya kita tuh, boleh nggak sih pengen seperti seseorang? Boleh. Misalkan ya, saya itu misalkan saya pengen seperti siapa ya besarnya. Kayaknya asik tuh kalau bisa nyontoh Wardah. Boleh. Tetapi saya harus tahu diri. Wardah itu dipimpin oleh siapa, bisnisnya apa, lalu orang-orang yang memang kapasitasnya seperti apa sampai Allah izinkan gitu. Ketemu semua dengan hak rezeki yang hebatnya itu gitu. Dengan skala besarnya sudah bahkan skala multinasional company. Nah, kita boleh kok begitu. Bagi teman-teman mengidamkan seperti siapa yang dilihatnya itu boleh saja. Tapi lihat, kalau kita mau memandang ke sana, maka kita mesti ngaca mawas diri. Apakah kita punya kemampuan kapasitas seperti dia atau tidak? Kalau tidak, maka kita juga tanya lagi diri sendiri. Apakah saya punya potensi kalau saya kembangkan punya kapasitas seperti level-level itu enggak? Kesabaran ke sana enggak? Ketekunan ke situ enggak? Kalau enggak, jangan paksakan. Karena Allah itu sudah ngasih kita semua perangkat lebih dan kurangnya yang Allah tahu betul. Allah kenal betul kita. Yang nggak boleh itu adalah kita minder. Yang nggak boleh itu adalah kita tidak husnuzon kepada Allah. Yang nggak boleh itu kita tidak tahu diri. Yang boleh itu kita yakin. Saya pengen punya kebaikan, kemaslahatan dalam bentuk misalkan ya harta kekayaan sebesar konglomerat misalnya ya. Hartanya triliunan misalnya. Nggak dilarang sama Allah. Boleh kita semua boleh kok punya begitu. Tapi apakah harus dengan cara-cara yang konglomerat atau triliuner itu? Belum tentu. Karena bisa jadi mereka atau sebagian dari mereka itu dekat dengan kekuasaan menjadi partner penguasa. Apakah kita siap untuk seperti itu? Kalau kita nggak punya kapasitas ke sana kan jangan paksain juga. Tapi apakah kita punya kesempatan untuk bisa jadi triliuner? Ya punya dong. Allah kasih kesempatan itu. Nah, di fase 3 ini godaannya itu. Biasanya dikasih gambar seolah-olah korporasi itu keren banget sehingga pengusaha itu kayak naik kasta. Dari rumahan UMKM ingin jadi korporasi. Nah, kalau dia punya kapasitas atau punya tim yang di situ silahkan. Yang penting itu dia ngerti. Kenapa? Karena nanti ada proses yang lebih dari sekedar mendelegasikan. Tetapi juga di aspek-aspek yang sifatnya memberikan otoritas, otonomi. Ada wilayah-wilayah yang sudah dia serahkan pada orang lain. Kenapa? Saya mengenali kok ada pengusaha yang tidak bisa melepas kepercayaan sama orang. Nggak bisa. Jadi bukan dia nggak mau, tapi nggak bisa. Jadi dia khawatir, gelisah gitu. Dia harus, ya jangan paksain. Nggak apa-apa.
aman-aman aja, nggak dosa gitu. Oh saya jadi nggak keren dong bisnisnya. Kata siapa nggak keren? Ya kalau nyari keren itu hanya sekedar eh, sekedar simbol-simbol kayak corporate gitu, ya silahkan nyari keren di situ. Tapi keren asli di bisnis atau berbisnis atau berkarir itu kan punya cuan sehingga leluasa beramal soleh ya nggak? Pengen sedekah setiap bulan miliaran enteng aja. Oh itu kan yang keren kan itu gitu ya. Pengen setiap saat misalkan, wah saya sekarang pengen bikin masjid gitu ya. Oh saya pengen bantu orang yang susah saya pengen bantu fakir miskin Wah di kampung saya mau bangun sama bikin aspal jalannya dibagusin Terus kita pengen sedekah begitu aja. Bantu orang begitu aja. Wah itu kan yang keren asli itu kayak gitu. Bukan karena punya perusahaan yang wah ada gedung yang segala macam. Terus giliran, bantuin yuk kita bikin ini apa namanya ini nih saya lagi ada masjid. Waduh, sorry ya, gua duitnya nggak ada lagi dipakai untuk buka bisnis baru. Padahal gedung bisnisnya mentereng, perusahaannya korporasi besar skala nasional. Tapi duitnya dia nggak ada. Kenapa? Karena habis bergulung begitu aja. Keren mana sama orang yang nggak kelihatan gitu ya, punya gedung apa segala macam. Tapi giliran orang minta tolong tiap-tiap dia kasih aja bantuan apa dengan sangat leluasa. Siapapun orang itu. Nah jadi level ketiga nanti ujiannya itu saking beratnya proses. Karena bangun sistemnya segala macam. Itu untuk naik kelas itu untuk dia mampu nggak memberikan otorisasi. Nah cuma sayangnya prakteknya seringkali jadi kepleset sana sini teman-teman. Misal, oh iya franchise. Nah, itu kan otorisasinya penuh tuh ke franchisee dikasih. Tetapi model penjagaan pembangunan sistem untuk memastikan kebaikan itu tetap baiknya tidak dilakukan dengan benar. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya dianya mah dapat duit dari orang-orang yang membeli franchise dia. Tapi dia mengorbankan tanda kutip ya. Tanpa dia sadari maupun dia sadari mengorbankan orang lain. Yang sudah percaya sama dia. Sudah percaya dengan presentasinya. Orang presentasinya yang disampaikan yang bagusnya doang. Kan yang jelek-jeleknya bisa jadi nggak disampaikan. Resiko-resikonya atau bagaimana mitigasi resikonya orang euforia aja. Wah beli ikut franchise. Taunya wah kewalahan dia dalam melayani itu semua. Support sistemnya nggak bagus, nggak siap. Brandingnya juga nggak kuat, nggak powerful. Hancur. Yang brandnya kuat aja bisa hancur kok. Banyak banget loh. Teman-teman bisa lihat sebelum ada era-era boykot sebelum itu aja ada merek-merek seperti Sevel ya, 7-Eleven apa itu pada tutup itu padahal brandnya udah kurang begitu hebat, sistem udah kurang begitu mature. Jadi banyak faktor, banyak aspek. Nah, intinya adalah kita mesti perhatiin dan ngerti. Jadi kalau kita mau, kalau nggak bisa jangan paksain. Ada cara-cara lain, yaitu dengan cara kita berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu kita bicara apa yang hebat di orang lain, apa yang hebat di kita ketemuin, jangan yang sejenis, yang beda jenis yang saling menguatkan. Tetapi ingat ada kaidah-kaidah yang rasanya saya pernah menyampaikan, kolaborasi itu juga kita mesti pilih who-nya, dengan siapa, orang, man behind, orang di belakangnya. Jadi basicnya itu. Jadi kebaikan dan kebaikan. Kemudian kenapa kita kolaborasi? Kita nggak mungkin hebat di semua hal. Itu kita mesti sadari itu. Terus kenapa kita mesti kolaborasi? Itu adalah percepatan proses. Proses belajar di area yang kita tidak perlu belajar dari nol sudah dilalui oleh partner kolaborasi kita. Maka kita berkolaborasi dengan dia. Terus di area yang kita kuat ya partner kita tidak perlu juga habis-habisan untuk belajar dari nol di bidang kita. Karena kita di area itu, dia di area yang lain. Nah itu kolaborasi itu kekuatannya seperti itu. Kalau di Islam itu namanya amal jama'i. Bekerja sama. Muamalahnya itu base-nya adalah ingin menghasilkan kebaikan yang jauh lebih besar. Kaidahnya apa? Kaidahnya itu berjamaah. Itu ditinggikan berapa derajat, pahalanya berpuluh kali lipat dibandingkan dengan sendirian. Kalau benar. Tapi kalau nggak bener nggak boleh. Jadi hati-hati. Nanti di lain kesempatan akan dibahas lagi insya Allah. Jadi itu di tahap ketiga, fase ketiga. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.